Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas manajemen 3E akan menjelaskan materi dan tugas yang sudah kami buat. Saya Noval Fali Pratama sebagai pemateri 1 uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas residual. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan melihat signifikasi dari residual yang dihasilkan dan pendekatan grafik normal probability plot. Jadi berdasarkan output SPSS menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai asumsi yaitu 0,200 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel residual berdistribusi normal. Artinya, variabel-variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi tidak bergantung kepada variabel independen dan luar dalam memprediksi variabel yang berbeda. Yang kedua, uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi atau nilai variance inflation factor atau VIF. Batas toleransi lebih besar dari 0,10 dan batas VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas. Berdasarkan output SPSS yaitu tabel koefisien diperoleh nilai, bisa dilihat nilai toleransi dan VIF X1 dan X2 masing-masing adalah 0,968 lebih besar dari 0,1 dan VIF yaitu 1,033 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa UN plus UX variabel independen yaitu X1 dan X2 tidak terjadi multikolinearitas. Saya Aldi Renaldi akan menjelaskan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Nah, secara sederhana, analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, berdasarkan output SPSS di sini diperoleh nilai DW-nya yaitu 2,319. Nah, yang diterima ini yaitu ya DL kurang dari DW yaitu 1,6296 lebih kecil dari 2,319. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Nah, model regresi yang baik ya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat di sini tabel SPSS scatter plot tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titiknya menyebar. Materi selanjutnya yaitu analisis linear berganda. Berdasarkan output SPSS tabel koefisien, nilai A sebesar 6,740 bertanda positif, artinya ketika kualitas pelayanan dan komunikasi interpersonal bernilai 0, maka loyalitas pelanggan akan meningkat sebesar 6,740. B1 sebesar 0,100 menunjukkan bahwa nilai variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel kualitas pelayanan maka akan mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 0,100. Selanjutnya yaitu B2 sebesar 0,252 menunjukkan bahwa variabel komunikasi interpersonal mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel komunikasi interpersonal maka akan mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 0,252. Selanjutnya yaitu uji determinasi. Koefisien determinasi dari hasil regresi menunjukkan seberapa besar variabel dependen dan bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Bisa kita lihat tabelnya dari output SPSS didapatkan nilai adjusted R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,174 yang artinya dipengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 17,4%. Dari Salahuddin untuk selanjutnya yaitu tentang uji hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel koefisien T hitung dan C
Yang pertama itu kualitas pelayanan atau X1 itu berdasarkan hasil SPSS derajat bebas DF sama dengan N kurangi K 100 kurangi 2 sama dengan 98 dengan A sama dengan 5%. Karena pada tabel distribusi T untuk DK sama dengan 98 maka diperoleh T tabel sebesar 1,98447. Kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar 2,374 pada tingkat signifikan lebih besar dari nilai T tabel 1,98447 dan pada tingkat signifikan 0,020 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05. Dengan demikian, hipotesis ke-1 atau H1 menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan terbukti kebenarannya dan dapat diterima. Kemudian untuk X2 atau komunikasi interpersonal berdasarkan menggunakan SPSS pada derajat bebas DF sama dengan N kurangi K 100 kurangi 2 sama dengan 98 dengan A sama dengan 5%. Karena pada tabel distribusi T untuk DK sama dengan 98 maka diperoleh T tabel sebesar 1,98447. Kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar 3,658 pada tingkat signifikan lebih besar dari nilai T tabel 1,9847 dan pada tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,005. Dengan demikian, hipotesis kedua atau H2 menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi interpersonal terhadap loyalitas pelanggan terbukti kebenarannya. Untuk berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 11,407 pada tingkat signifikan lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,09 dan pada tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga atau H3 menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan komunikasi interpersonal terhadap loyalitas pelanggan dibuktikan kebenarannya. Terima kasih, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.